regenerasi. Ya, ini materi yang penting karena kenapa teman-teman? Sebetulnya kalau kita menangani suatu case, terutama case neurologi, itu harus tahu ya, sebetulnya secara healing, secara perbaikan atau regenerasi atau restorasi, ini bagaimana khusus untuk saraf ya. Sehingga nanti Bu Umi akan bahas terkait dengan neurorestorasi atau neuroregenerasi. Gitu nggih. Nah, kalau Anda tidak bisa memahami neuroregenerasi atau neurorestorasi, kita akan cukup kesulitan untuk membuat suatu prognosa, untuk membuat suatu perkiraan sebetulnya sampai sejauh mana saya bisa memberikan andil untuk kesembuhan pasien. Gitu ya. Sekarang pasien sudah pinter ya, pada saat datang ke tempat kita, salah satu yang akan ditanyakan adalah bagaimana, apakah saya bisa sembuh sempurna gitu kan. Nah, sehingga memang Anda harus tahu bagaimana normalnya, bagaimana patologinya, dan bagaimana healingnya atau regenerasinya atau restorasinya. Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan kelima. Pertemuan keenam sampai terakhir itu kita akan bahas terkait dengan case. Ya, case. Yang keenam yaitu manajemen fisioterapi untuk kasus stroke ya. Ini cukup banyak. Tapi di sini memang hanya Bu Umi bahas tidak detail ya. Karena nanti bagi yang mengambil mata kuliah pilihan, mungkin semester depan ya, mata kuliah pilihan fisioterapi stroke ini nanti akan lebih detail ya, akan lebih apa namanya lebih detail dan nanti akan ada sesi ke rumah sakit ya. Nah, kalau di sini ini masih di laboratorium ya, karena di salah satu mata kuliah di akhir biasanya nanti ada mata kuliah pilihan yaitu fisioterapi stroke ya. Kalau seperti itu Bu Umi sudah mulai case by case dan masuk ke rumah sakit. Nah, pertemuan ketujuh kita akan bahas kasus yang spesifik juga yaitu Parkinson. Ya, Parkinson ini kalau di klinis itu biasanya seperti disebut kayak musiman ya. Tetapi ini menjadi satu case yang nanti Anda harus bisa atau ketemu pasien pada saat nanti akan mengambil profesi. Ya, oke. Yang kedelapan, ini juga case yang cukup sering dan mesti nanti harus Anda temui ya, khususnya untuk kompetensi saraf pusat, khususnya untuk saraf pusat yang medula spinalis, yaitu spinal cord injury. Adik-adik, spinal cord injury ini kasus saraf ya yang ada di luar otak ya. Jadi kalau kita bicara saraf pusat itu kan otak dan medula spinalis ya. Otak dan medula spinalis. Otak diwakili stroke, Parkinson, head disease, neuropsikiatri, Alzheimer, multiple sclerosis. Itu semuanya biasanya ke pusat ya. Meskipun nanti juga ada pengaruhnya atau akan membawa imbas ke degenerasi saraf tepi. Begitu ya. Nah, yang kedua dari gangguan saraf pusat kecuali otak adalah spinal cord. Ya, ada gangguan spinal cord injury yang nanti akhirnya bisa jadi tetraplegi maupun jadi apa namanya eh, diplegi. Ya, jadi ini nanti akan Bu menjelaskan kalau kasus stroke itu kan hemiplegi ya, hanya separuh separuh badan yang kena. Tetapi kalau spinal cord injury tergantung ya, bisa tetraplegi. Tetraplegi itu keempat ekstremitinya kena atau diplegi ya, hanya atasnya saja atau bawahnya saja. Ya, bisa karena cedera, bisa karena apa ada massa, tertekan kanker atau tumor dan seterusnya, atau infeksi, atau TB dan seterusnya. Nah, yang kesembilan kita akan bahas kasus headache, ya, headache, nyeri kepala, ya.
mulai dari nyeri secara umum sampai dengan vertigo. Ya, ini cukup kasus yang cukup sering ya. Nah, selanjutnya yang ke-10 kita akan bahas diabetik neuropati atau neuropati ya. Diabetik salah satunya, tapi yang apa namanya yang akan kita sampaikan ini nanti adalah bagaimana fisioterapi bisa menangani neuropati. Meskipun neuropati ini biasanya cenderung ke saraf perifer, ya. Ke-11 yaitu neuropsikiatri. Neuropsikiatri itu terkait dengan gangguan-gangguan mental, tapi berkaitan dengan kerusakan saraf pusat. Ya, nanti akan Bu Umi sampaikan terkait gangguan neuropsikiatri ini. Yang ke-12 maupun ke-13 nanti Bu Umi bisa gabungkan ini kasus-kasus neurodegenerasi ya, yaitu Alzheimer disease maupun multiple sclerosis ya. Nah, ini semuanya nanti ada di bukunya Bu Umi yang mungkin Anda bisa dapatkan di bookstore ya. Jangan kopi ya, tetapi beli ya karena itu murah ya gitu ya, karena kalau menggandakan nanti bisa kena pasal gitu nggih. Jadi ini berbagai macam case yang nanti akan kita bahas pada saat pembelajaran jam teori. Terakhir terakhir review itu bisa diskusi, nanti bisa mungkin apa namanya apa gambaran-gambaran kisi-kisi ujian ya, atau eh, apa ya, pengen pengen apa ya, mendalamkan suatu case ya, itu nanti Bu Umi ambil di pertemuan-pertemuan terakhir. Teman-teman, sebetulnya sekarang ada regulasi baru ya, regulasi baru di universitas terkait dengan ujian. Nah, ini Bu Umi bahas ujian. Ujian itu sebetulnya kalau dulu itu kan penghargaan nilai sebagai evaluasi itu adalah ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nanti mungkin Bu Umi akan mengikuti itu ya, nanti ada ujian mid, ujian akhir. Tetapi Bu Umi juga akan melihat perkembangannya ya, apakah nanti memungkinkan akan dilakukan ujian OB ya. OB itu ada outcome-nya ya. Nah, itu akan Bu Umi umumkan, tapi sampai saat ini di kontrak ini memang Bu Umi sampaikan mungkin akan UTS dan UAS ya. Tidak tidak OB ya, meskipun nanti akan Bu Umi lihat dulu ya. Gitu ya. Jadi sementara nanti di kontrak boleh eh, UTS dan UAS dan ujian praktek ya. Bila ada perubahan nanti akan Bu Umi sampaikan, gitu nggih? Gitu. Sepakat ya? Nah, itu terkait dengan teori. Bagaimana Bu prakteknya? Nah, sekarang Bu Umi sampaikan dulu untuk kontrak praktek. Sudah kelihatan ya? Sudah ya? Udah, Bu. Ya, oke. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita memasuki pertemuan satu ini, teman-teman. Ya, kontrak belajar dan penjelasan tentang praktik. Ya, praktik nanti dipandu oleh asisten. Yang kedua, Anda minta buku laporan praktikum salah satu saja, mungkin si penmanya, biar nanti kolektif begitu ya, kepada laboran di laboratorium. Minta buku panduan atau buku praktek, laporan praktek ya untuk sejumlah kelompok berapa begitu. Ya, jadi nanti prakteknya teman-teman, Anda pada saat praktek Bumi biasanya akan demo, setelah itu Anda akan praktekkan sendiri. Setelah dipraktekkan Anda foto. Nah, foto itu nanti beserta laporannya ditempel di buku laporan ya, sehingga nanti Anda masih ingat terus. Oh iya, caranya begini, seperti itu. Nah, nanti pada saat akan ujian praktek ya di pertemuan ke-12, 13, 14 ini nanti Anda harus menunjukkan bahwa laporan itu sudah dibuat 100%.
Artinya Anda sudah melakukan kegiatan ini 100%. Bu, kalau misalnya kurang satu bagaimana, Bu? Tidak bisa, ya. Anda harus ikut di kelas review, ya. Misalnya, ini tidak bisa nih, Bu, saya sama sekali tidak bisa. Nanti bisa dengan laboran di pertemuan ke-12 itu melengkapi semua kegiatan atau latihan yang belum Anda lakukan. Ya, tapi biasanya si pen itu akan ini Bu, ini sampai pertemuan ketiga gitu ya. Ini kok belum ada yang mengumpulkan, ada mahasiswa namanya ini belum mengumpulkan gitu. Biasanya Bu Mi dapat laporan. Nah itu nanti tolong jangan ditunda-tunda dalam membuat laporan, gitu ya. Itu ya. Jadi ketentuan 100% itu hukumnya wajib gitu. Nah, selanjutnya nanti di minggu depan kita sudah masuk laboratorium ya. Bumi dapat lab di mana Bumi belum cek ya. Nanti sesuai jadwal dan sesuai anu ya, sesuai waktunya ya. Karena kalau kalau nggak salah agak siangan ya untuk praktek ya. Bumi belum ini jadwalnya, belum lihat detail jadwalnya, belum Ibu salin ya. Tapi nanti kita sesuai dengan itu ya, sesuai dengan itu. Modul praktiknya ini sudah ada satu buku ya. Nanti Bu Umi kasihkan ke Sipen ya. Gitu. Jadi latihan satu nanti terkait dengan anamnesis, latihan dua terkait dengan pemeriksaan kesadaran kognitif status mini mental ya. Ini mesti nanti akan kita lakukan pada saat kita ketemu pasien saraf. Pemeriksaan umum ya, khususnya keseimbangan koordinasi yang terkait dengan gangguan neuro, pemeriksaan aktivitas fungsional. Ini mungkin bisa Bu Umi gabung jadi satu ini ya. Kalau pengalaman kemarin latihan 3-4 ini Bu Umi gabung jadi satu. Ya, sehingga nanti kalau ada tambahan-tambahan ini nanti dan review itu Bu Umi akan detail menjelaskan lagi gitu ya, bisa bisa dijadikan satu. Selanjutnya kita akan melakukan proses fisioterapi untuk stroke. Stroke ini biasanya nanti Bu Umi jadikan dua teman-teman, dua pertemuan, satu untuk akut post akut, yang kedua untuk rehabilitasi. Ya, karena ini pun sangat terbatas ya. Nanti kalau Anda ingin mempelajari detail sampai dengan apa praktek benar-benar di bukan praktek ya, observasi di rumah sakit, nanti silahkan ngambil kelanjutannya, advance-nya, yaitu di mata kuliah pilihan ya fisioterapi stroke ya. Kalau ini masih pure di laboratorium. Selanjutnya kita akan lakukan juga proses fisioterapi untuk Parkinson ya, untuk Parkinson. Yang kedelapan, fisioterapi untuk spinal cord injury ya. Spinal cord injury ini spektrumnya juga sangat luas ya. Mulai dari frontal eye itu dia ada gangguan motorik sensorik sampai dengan yang hanya gangguan sensorik ringan ya, tergantung ya gangguannya sampai seberapa besar. Selanjutnya kita akan praktek di head atau vertigo, dan yang terakhir kita akan praktek di neurodegenerasi ya, yaitu Alzheimer disease maupun multiple sclerosis ya. Di akhir ya, di akhir latihan ke-10 kalau ada sesuatu nanti bisa kita bahas lebih deep. Kalau enggak, Bu Umi biasanya akan kasih review ya untuk persiapan ujian praktek. Karena teman-teman, praktek nanti akan Bu Umi uji sendiri-sendiri ya. Jadi dua-dua gitu. Ya, dua-dua langsung ketemu Bu Umi, langsung mempraktekkan dan me, me, mendemukan soalnya Bu Umi. Ya, soal sudah Bu Umi berikan nanti ya. Jadi soal itu tidak lepas dari pemeriksaan-pemeriksaan atau proses-proses fisioterapi yang telah Anda lakukan selama praktek, gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan sendiri, Anda foto, Anda tulis apa yang Anda lakukan, nah itu sebetulnya ujian praktek itu tidak ada masalah ya, karena Anda tinggal buka buku laporannya saja ya, Bu Umi tidak akan kemana-mana ya sebagai evaluasi nanti akan Bumi lakukan secara random ya, case yang nanti harus Anda praktekkan ya melalui ujian praktek.
Nah, itu timeline-nya teman-teman ya. Nah, jadi nanti selanjutnya juga Bu Umi kasih ini modul praktikum ya, fisioterapi komprehensif neurologi dan psikiatri pada sistem saraf pusat. Nah, ini nanti ini ada bukunya ya. Termasuk soalnya ya. Soalnya itu nanti juga akan Bu Umi kasih. Ya, ini nanti saya kasihkan ke ini ya, ke si pen ya. Soal-soal, lah ini tadi terakhir laporan praktikum, mana tadi ya? Nah, ini laporan praktikum, ini nanti Anda kerjakan tadi di buku ini kan kosong. Nah, di buku yang apa namanya tadi Anda minta ke laboran tadi, gitu ya. Nah, itu terkait dengan hal-hal yang nanti akan Bu Umi sampaikan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, baik. Susmita, Susmita sipannya Bu Umi ya? Iya, Ya, nanti tolong di screenshot. Anda ini absen kan belum keluar. Ya, Anda screenshot siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk. Nanti yang masuk dicentang begitu, yang tidak masuk disilang saja. Gitu nggih? Kalau presensinya ini sementara itu nanti screenshotnya dikasihkan dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya. Nanti akan Bumi sampaikan siapa asistennya dan dalam waktu apa namanya every time Anda bisa WA Bumi atau WA asisten untuk koordinasi terkait dengan kelancaran perkuliahan. Begitu nggih, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya. Jadi hari ini atau pertemuan pertama khususnya bisa hari ini atau bisa hari besok untuk teori dan praktek Bu Umi sudah selesai. Kita akan masuk pertemuan kedua, baik itu untuk teori dan praktek sesuai jadwal dan sesuai tempat. Begitu nggih? Baik. Eh, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Bumi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. wabarakatuh. kasih ya. wabarakatuh. Thank you. Sampai minggu depan.